Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Aulia, NIM 231420117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, menjelaskan mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis adalah ilmu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis, mulai dari pembentukan badan usaha, perjanjian bisnis, hak milik intelektual, hingga sengketa bisnis. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis, melindungi hak-hak para pelaku bisnis, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan terkait perseroan terbatas, mulai cara pendirian, jenis-jenisnya, tanggung jawab, penggabungan, dan juga penghapusannya. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, yang mana memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham dan juga memiliki tanggung jawab terbatas. Artinya, tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, bukan seluruh harta pribadi. Cara pendirian PT. Yang pertama, akta pendirian yang akan disusun oleh notaris dan berisi identitas para pendiri, tujuan perusahaan, modal dasar, dan struktur organisasi. Yang kedua, pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian kemudian akan diajukan untuk mendapatkan pengesahan. Yang ketiga, penerbitan nomor induk berusaha atau NIB merupakan identitas tunggal bagi setiap subjek usaha. Kemudian perizinan usaha dengan memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Jenis-jenis PT ada 3. Yang pertama, PT tertutup, yaitu sahamnya tidak diperdagangkan bebas di bursa efek. Yang kedua, PT terbuka, sahamnya dapat diperdagangkan bebas di bursa efek. Yang ketiga, PT persero, yaitu milik negara atau daerah. Tanggung jawab dalam PT. Yang pertama, pemegang saham yang bertanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, komisaris melakukan pengawasan terhadap tindakan direksi. Penggabungan PT. Penggabungan PT adalah upaya menggabungkan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Tujuannya untuk bisa memperkuat posisi perusahaan, memperluas pasar atau efisiensi. Penghapusan PT dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti perusahaan yang dinyatakan pailit dan asetnya dijual untuk melunasi utang. Kedua, keputusan para pemegang saham untuk membubarkan perusahaan. Yang ketiga, berakhirnya jangka waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.